Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, sebagai seorang peternak enrok, kita sangat senang apabila melihat produktivitas ternakan enrok kita lancar. Itu merupakan satu fase yang telah kita berhasil lalui karena semua terobosan kita terkait dengan perawatan, terkait dengan pembuatan pakan alternatif untuk menekan kos biaya pakan, itu endingnya adalah dari produktivitas indukan ternak entok kita. Bila mana ternakan entok kita produksinya lancar, berarti pakan yang setiap hari kita berikan sudah ideal untuk menunjang produksinya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memanen anakan entok saya yang kesekian kalinya yang sudah menetas walaupun hanya satu indukan. Tidak masalah karena ini menunjukkan pakan alternatif yang selama ini saya berikan ideal dan sudah komposisinya semakin meningkat. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi bukan itu yang akan saya sampaikan teman-teman. Pembahasan kali ini adalah tentang perilaku ternakan enrok kita yang harus kita kenali bila ternakan enrok kita kurang sehat dan apa yang harus kita lakukan. Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Musim hujan sudah mulai datang dan sudah intensitasnya ini sudah mulai terus menerus hujan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kelembapan kandang perlu kita jaga teman-teman, sanitasi lingkungan kandang juga perlu kita jaga untuk menjaga stamina ternakan enrok kita. Adanya jamu-jamuan yang kita berikan yang herbal untuk menghindari resistensi obat perlu kita lakukan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika semua fase pengobatan dan pencegahan penyakit itu sudah kita lakukan, tetapi ada beberapa ternakan enrok kita yang dengan perilakunya itu mencurigakan. Seperti jalannya sempoyongan, keadaan badannya lemas, dan terjangkit pilek. Hal ini perlu kita kenali teman-teman untuk bisa melakukan perbuatan atau melakukan tindakan supayanya ini nanti ke depan ternakan enrok kita itu tetap sehat. Halnya sangat simpel sekali teman-teman, bisa dilihat di kandang saya ini. Kandang saya ini awalnya adalah semua penuh dengan mindian saya, tetapi saat ini mindian saya sudah saya lepas liarkan di kandang yang semakin luas, di kandang yang beralaskan tanah secara langsung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilihat ini adalah sekat yang saat itu saya gunakan untuk pembesaran. Tetapi karena sudah mulai besar, sudah kosong. Saya arahkan di luar kandang, supayanya apa ini? Supayanya ternakan enrok saya ini semakin sehat. Jadi, dengan adanya perubahan iklim menyebabkan suhu kandang lembab. Bila suhu kandang lembab, yang menjadi masalah adalah ketika amonia ini tidak rutin kita bersihkan, yang terjadi adalah penguapan amonia yang tidak bisa kita kendalikan. Ini menjadi masalah ketika ternakan enrok kita semakin besar dan semakin mengeluarkan kotorannya semakin banyak. Perlu adanya pengumbaran secara intensif ya. Pengumbaran secara intensif maksudnya pengumbaran tetapi tidak dilepas liarkan, pinggiran kandang tetap kita kasih pembatas supayanya ini tidak ada interaksi ternakan enrok kita dengan ternakan enrok tetangga. Bila kandang kita jauh dari pemukiman tidak masalah, kita lepas liarkan saja karena tidak ada interaksi antar unggas. Menjadi masalah adalah ketika kita mempunyai kandang di tengah pemukiman warga yang warga-warga lingkungan kita itu juga mempunyai unggas, baik ayam, entok maupun bebek. Ini sangat rentan sekali ketika antar unggas ini saling interaksi. Jadi dengan adanya pengumbaran yang disekat atau yang dibatasi
sehingga ternakan endok kita itu tidak kemana-mana dan tidak ada interaksi antar unggas di tetangga. Yang terjadi, endok kita tetap menjadi sehat karena terkena langsung sinar matahari. Kualitas udara sangat penting, dikarenakan ketika ternakan endok kita tetap di dalam ruangan yang beratap, ini akan menjadi masalah. Kualitas udaranya pasti akan tidak sehat. Perlu adanya pengumbaran yang saat ini saya lakukan, supaya nanti endok saya ini juga semakin sehat karena bisa berjalan-jalan, tidak stres, dan paling penting adalah terkena sinar matahari secara langsung. Tetapi perlu diingat, pengumbaran terkena sinar matahari secara langsung ini aman dilakukan untuk endok yang usianya di atas 2 bulan. Kalau endok yang masih di bawah 2 bulan atau bahkan masih di bawah 1 bulan, seperti yang saya lakukan, pengumbaran tetap dilakukan di dalam ruangan yang tertutup atap. Jadi karena apa? Ketika ternakan endok saya yang masih kecil-kecil ini saya umbar seperti yang ada di luar kandang seperti ini, khawatirnya suhu yang ada di dalam tubuh endok ini akan lebih cepat meningkat karena terkena sinar matahari secara langsung, dan nanti malah akan menyebabkan lemas, lumpuh, dan mati. Oke teman-teman, jadi perlakuan endok sesuai usia ini sangat dibutuhkan. Kelembapan kandang ini juga sangat perlu diperhatikan supaya nanti kita bisa melihat perilaku ternakan endok kita ini butuh umbar atau tidak. Kalau butuh umbar, ya monggo diumbar, tetapi harus ada pembatas supaya tidak ada interaksi antar unggas. Yang kedua, ketika tidak butuh unggas, yang perlu kita lakukan adalah sanitasi lingkungan kandang harus dijaga. Kebersihan kandang, menyapu kandang, supayanya ini nanti amoniaknya tidak terlalu banyak karena penumpukan kotoran endok, dan endok kita tetap akan semakin sehat. Jadi pengobatan, pencegahan penyakit, sanitasi lingkungan, dan umbaran ini sangat perlu dilakukan oleh peternak endok pemula supaya nanti ternakan endok kita yang masih usianya di bawah 3 bulan tetap sehat dan bisa kita jual sesuai dengan deadline yang kita capai atau yang akan kita lakukan. Ketika kita sudah mendapatkan semua informasi atau ilmu yang seperti itu, maka kita tidak akan bingung-bingung ketika melihat perilaku ternakan endok kita yang lemas mungkin atau yang kurang sehat. Lakukan saja pengobatan-pengobatan yang sudah saya lakukan, dan perilaku endok yang masih lemas ini kita giring keluar supaya nanti itu terkena sinar matahari secara langsung dan tetap sehat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan teman-teman. Jadi perilaku endok sangat penting kita kenali, karena itu akan memaksa kita untuk melakukan tindakan pencegahan apa yang harus kita lakukan supayanya endok kita itu semakin sehat tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu mahal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.